Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anakku semuanya kelas 6. Pada kesempatan ini Pak Taufik akan menyampaikan materi tentang Asmaul Husna. Tentu anak-anak tahu itu apa artinya Asmaul Husna kan? Ya betul. Asma adalah nama-nama, husna berarti baik. Berarti yang kita bahas kali ini adalah nama-nama Allah yang baik, yang kita istilahkan dengan Asmaul Husna. Tetapi dalam kesempatan ini Pak Taufik akan menyampaikan 4 Asmaul Husna saja. Yang pertama adalah As-Somad, yang kedua Al-Muqtadir, yang ketiga Al-Muqaddim, yang keempat Al-Baqi. Baik anak-anak, kita berbicara tentang Asmaul Husna Allah. As-Somad artinya adalah Allah tempat kita bergantung. Jadi segala sesuatu yang kita inginkan kita gantungkan kepada Allah, sehingga Allah maha bergantung untuk makhluknya. Karena semua makhluknya mempunyai keinginan, dan keinginan ini hanya bisa diwujudkan oleh Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah menjadi tumbuhan semua makhluknya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Asmaul Husna yang disebut dengan As-Somad, sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Ikhlas ayat 2, yaitu Allahus Somad. Allah adalah tempat kita memohon, Allah adalah tempat kita bergantung. Salah satu contoh dalam kehidupan kita yang mencerminkan tentang sifat dan karakter pencerminan dari Asmaul Husna adalah yang pertama, kita rajin beribadah kepada Allah, ya. Karena beribadah kepada Allah menunjukkan bahwa tiada zat yang bisa mengabulkan semua keinginan kita, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita rajin berdoa. Karena berdoa merupakan perwujudan kita tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan itu semuanya. Dan yang terakhir yang mencerminkan kita memahami Asmaul Husna As-Somad dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kita rajin beramal saleh. Oleh sebab itu anak-anak, ya, kalau kita kepingin mencerminkan dalam pola kehidupan kita, mencerminkan sifat Asmaul Husna Allah As-Somad, maka kita harus rajin ibadah, rajin berdoa, dan rajin beramal saleh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Allah memiliki sifat Al-Muqtadir. Allah Maha Kuasa. Kekuasaan Allah tidak ada batasan. Kekuasaan Allah tidak dibatasi oleh waktu, ruangan, dan apapun. Berbeda dengan kekuasaan manusia. Manusia mempunyai kekuasaan tapi diberikan batasan oleh Allah. Diberikan batasan waktu, diberikan batasan wilayah. Tetapi untuk kekuasaan Allah mutlak, tidak ada batasnya. Contoh, Allah mengatur pergantian malam dan siang. Allah mengatur segala sesuatunya yang ada di muka bumi. Itu menunjukkan Allah bersifat Al-Muqtadir. Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Baik anak-anak, untuk contoh-contoh dalam kehidupan kita yang mencerminkan sifat Asmaul Husna Al-Muqtadir adalah yang pertama. Yang pertama adalah kita mematuhi semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perintah Allah ini merupakan kebaikan untuk makhluknya. Makhluk Allah termasuk manusia, segala bentuk ciptaan Allah disebut makhluk Allah. Semua aturan Allah yang diperuntukkan makhluknya untuk kebaikan makhluknya. Ini yang pertama. Jadi yang pertama harus kita mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai pencerminan Asmaul Husna Al-Muqtadir. Yang kedua adalah menjaga dan melestarikan lingkungan. Lingkungan diciptakan oleh Allah untuk makhluk. Untuk keseimbangannya harus kita jaga. Kita tidak boleh merusak alam. Kita tidak boleh merusak lingkungan yang ada di sekitar kita. Karena menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan perwujudan kita mengimani dari sifat Asmaul Husna Al-Muqtadir. Sedangkan yang ketiga adalah dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan Al-Muqtadir adalah tidak bersifat takabur,
Takabur adalah mengunggulkan apa yang kita miliki. Dalam bahasa kita, kita menyombongkan diri. Padahal kesombongan mutlak milik Allah. Makhluk tidak boleh memiliki sifat takabur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu mutlak milik Allah. Sedangkan Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Muqaddim, yaitu Allah Maha mendahului. Allah memiliki Asmaul Husna Al-Muqaddim yang artinya Allah mendahului semua makhluknya. Allah Maha terdahulu. Dahulunya Allah tanpa permulaan, akhirnya Allah tanpa batasan. Berbeda dengan dahulunya makhluk, ada permulaan dan akhirnya makhluk pun ada batasannya. Tetapi untuk dahulunya Allah tidak ada batasan sedikit pun. Allah Maha dahulu. Dahulunya kapan? Dahulu sekali. Dan Allah tidak memiliki batasan. Nah, contoh-contoh perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Muqaddim adalah kita rajin mempelajari Al-Quran. Bukan hanya kita membaca Al-Quran, tetapi mentelaah isi Al-Quran. Setelah kita fahami isinya, kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang dimaksud dengan mempelajari, mengkaji Al-Quran sebagai pedoman hidup kita sebagai umat Islam. Terus yang kedua adalah kita rajin meneliti ciptaan Allah sebagai perwujudan bahwa kita mengagungkan Allah. Allah Maha luar biasa. Allah menciptakan seluruh alam semesta ini untuk bisa kita teliti. Kita ambil sisi-sisi positifnya, kita ambil faedahnya, kita ambil manfaatnya. Sedangkan perilaku yang ketiga yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Muqaddim adalah menghormati dan patuh kepada orang tua. Karena kita menghormati orang tua, sama saja kita menghormati Allah. Kalau kita membuat orang tua kita marah, sama saja kita mengundang amarahnya Allah. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengingatkan kita, ridho Rabbi fi ridhol walidain, wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Kalau kita kepingin mendapatkan ridho Allah, maka kita harus mencari di ridhonya orang tua kita. Tetapi kalau sampai kita membuat amarahnya orang tua, maka akan disertai dengan amarahnya Allah. Oleh sebab itu, salah satu hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam pencerminan Asmaul Husna Al-Muqaddim adalah menghormati dan patuh kepada orang tua. Sedangkan Asmaul Husna yang terakhir yang kita pelajari di kelas 6 di semester 1 ini adalah Al-Baqi, yaitu Allah Maha Kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna Al-Baqi yang artinya Allah itu Maha Kekal, abadi, tidak pernah rusak. Berbeda dengan makhluk. Makhluk mulai ada sampai terakhir mengalami kerusakan-kerusakan. Tetapi Allah tidak mengalami pergeseran sedikit pun dalam kerusakan. Tentu saja Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk. Wujud Allah pun berbeda dengan makhluk. Jadi Allah tidak boleh kita samakan dengan makhluknya. Allah bersifat baqi, kekal. Kekekalan Allah tidak ada tandingannya karena Allah Maha Kekal. Tetapi makhluk memiliki keterbatasan kekekalannya, yaitu diawali dengan dari tidak ada, akhirnya akan musnah. Ini merupakan wujud bukti bahwa makhluk tidaklah kekal. Salah satu perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Baqi adalah kita harus memperbanyak ibadah selama kita diberikan kesempatan hidup di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah dalam artian luas, ibadah individual maupun ibadah sosial. Ibadah individual contohnya kita rajin istiqamah, meningkatkan kualitas kuantitas sholat kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kita juga meningkatkan kualitas kuantitas dari puasa kita. Ini semuanya merupakan perwujudan ibadah yang bersifat individual, hubungan langsung antara sang Khalik dengan makhluknya. Tetapi kalau ibadah sosial harus kita tingkatkan, berinteraksi dengan sesama, memberikan nilai manfaat kepada orang lain. Memberikan nilai manfaat kepada orang lain, orang yang ada di sekitar kita, itu juga merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama.
Sedangkan perilaku yang kedua yang mencerminkan al-baqi adalah kita ikhlas dalam beramal saleh. Dasar kita melakukan semua itu ikhlas lillahi, mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala, bukan mencari ketenaran, bukan mencari pamoritas diri, bukan mencari sanjungan, tetapi apa yang kita lakukan, baik ibadah itu ibadah individual, lebih-lebih ibadah sosial, harus kita landasi dengan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang terakhir, perwujudan dari Asmaul Husna sifat Al-Baqi adalah kita tidak boleh berputus asa terhadap rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena rahmat Allah begitu luas terbentang, maka apapun yang kita lakukan, kita tetap harus mengharap rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan kita semuanya. Itulah anak-anak Asmaul Husna yang kita pelajari di kelas 6 ini, yaitu yang pertama adalah As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi. Mudah-mudahan Asmaul Husna yang keempat-empatnya ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu pelajaran kita hari ini anak-anak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.